Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Albiano Buzafran. Saya salah satu peserta PPKD Jakarta Selatan, jurusan MTU Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan cara mengkonfigurasi router menggunakan MikroTik. Selanjutnya, hal yang kalian harus ketahui untuk mengkonfigurasi router menggunakan MikroTik, kalian harus punya software yang bernama Winbox 64. Itu kalian harus punya, karena di situ nanti akan setting nih internet untuk menyambungkan dari jaringan ke jaringan perangkat jaringan lain ke perangkat jaringan lain begitu. Nah, mendownload atau menginstal Winbox 64 nanti setelah masuk ke Winbox 64-nya, itu akan menampilkan device perangkat router kita dan ada IP address-nya, itu masih default. Tekan dan connect dan masuk ke interface-nya dari software Winbox 64. Oke, setelah masuk ke interface dari Winbox 64, itu nanti kan pilih IP, ada pilihan banyak. Nah, itu ada IP, tekan dan selanjutnya pilih address. Nah, di situ nanti buat address yang kita mau, yang kita inginkan, kita hidupkan gitu. Pilih IP dan DHCP client. Nah, di situ nanti akan mengaktifkan IP address yang udah kita buat. Nah, saat di DHCP client itu, ya, yang sudah masuk ke DHCP setelah membuat IP address, itu disuruh pilih Ethernet 1, Ethernet 2. Nah, itu Ethernet itu adalah jaringan yang udah dicolok kabelnya gitu. Jadi yang udah disambungkan, mana yang untuk dia arah ke switchnya dan satunya ke arah ke komputernya. Nah, itu client. Nah, Ethernet yang pertama yang kalau pilih itu adalah bikin Ethernet 2, karena Ethernet satunya udah ada, karena udah muncul kan Ethernet satunya, karena itu udah bawaan dari internetnya, dari ISP-nya, jadi udah ada gitu. Nah, selanjutnya itu adalah Ethernet 2, karena Ethernet 2 ini akan membuat IP address dari komputer kita sendiri buat networknya sendiri. Nah, jadi setelah itu kalian masuk ke DHCP client, membuat nih, pilih Ethernet 2 untuk membuat IP address dari komputer nih kita, client. Komputer ini kliennya. Nah, setelah itu langsung pilih bikin Ethernet 2, setelah itu langsung setup di DHCP server. Nah, di sini kalian akan masuk, tinggal next, nanti ada pilihan next. Set DHCP, setup next, dan sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan buat di routernya nih, IP address dari routernya itu. Jadi nanti kalian bikin lagi di IP, pilih address, buat addressnya untuk bukan Ethernet ya, tapi WLAN 1. Jadi itu buat ke perangkat routernya. Nah, kalian buat IP addressnya, balik lagi setelah buat IP address, balik lagi ke DHCP server, aktifkan, pilih mana nih mau yang dipilih, Ethernet 1, 2. Nah, pilih WLAN buat WLAN 1. Nah, pas IP address dari routernya. Nah, setelah itu langsung pergi ke bikin setup DHCP-nya di DHCP server. Nah, di bawahnya itu ada DHCP server, pilih setup. Nah, seperti biasa, next. Itu yang setelah saya pelajari. Ketika sudah membuat IP address dari Ethernet 2 dan WLAN 1 dan sudah men-setupnya di DHCP server, nah, gimana sih caranya kemudian mengaktifkan server itu supaya kita bisa browsing di Chrome, di Firefox, supaya internet itu nyambung ke komputer kita gitu maksudnya. Nah, di pilihan menu IP ada tulisan firewall. Nah, di situ dimana kita akan menghidupkan server itu supaya tersambung ke dalam komputer dan komputer itu bisa dipakai untuk browsing seperti nonton YouTube, seperti
ya browsing apa yang kalian mau cari gitu. Nanti di bawah laptop desktop itu ada tampilan jaringan, ada gambar komputer, nah itu berarti sudah tersambung. Mungkin itu saja yang saya ingat dari pelatihan sudah saya pelajarin di pelatihan PPKD Jakarta Selatan di MTQ Teknik Komputer dan Jaringan. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.